ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan mudah-mudahan Allah mewafatkan yakhtalifun.
sembah beribadah di Masjidil Haram, nilai pahalanya itu sama dengan 100.000 kali sembahyang di tempat lain. Makanya menunjukkan kepada maknanya saking ganalnya nilainya tadi. 100.000 kita sembahyang di sini, hanya sekali orang sembahyang di Masjidil Haram. Ada sembahyang 100.000 kaliannya. Kan dengan mana? Lalu apa terjadi? Bahwa ini sebagaimana dalam tafsir ini, kejadian ini ada yang menunjukkan bahwa perintah atau penghalangan terhadap orang-orang yang beribadah di Makkah ataupun di Masjidil Haram itu, di Baitullah. Kalau membandingkan kira-kira siapa nama lebih baik? Nah, saya ingin kita ungkapkan apa makna baik dari kalimat zulmun, kegelapan, gelap, kadang buta sekali. Sederhananya aniaya. Siapa yang baik? Siapa yang aniaya? Sederhananya zalim itu adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kadang sama sekali. Lalu Nabi Muhammad dan umatnya, sahabatnya, yang mereka datang ke Masjidil Haram itu semata-mata adalah melaksanakan sholat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dihalangi. Apa bentuk penghalangannya? Ini kita runut sejarahnya. Apa bentuk penghalangannya? Pertama, bukan hanya sekali dua kali, mulai dari bangsa Romawi wasa'a fi kharabiha, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi makna mana'a masajidallah, menghalangi fungsi masjid, itu bisa dengan makna menghancurkan atau dengan makna menghalangi aktivitas orang dalam masjid sebagai fungsi masjid itu. Ada orang yang ingin menghancurkan masjid. Nah, sebagian ulama mentafsirkan ini umum, masjid di mana saja. Nah, ketika yang hendak menghancurkan masjid tadi, dulu kita terkenal yang dalam surah Al-Fil itu kan, itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itu. Nah, ini pasukan Abraha dari Ethiopia. Ini sejarah mencatat itu yang akan hendak menghancurkan Ka'bah, hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Allah kirim warsala alaihim tayran ababil. Kami utus, kami kirim kepada mereka burung ababil, hancur. Nang kaya daun dimakan ulat, kropos akibatnya. Itu yang hendak menghancurkan. Tapi ada yang hendak menghalangi fungsinya. Ya kan dawani menghancurkan, cuman menghalangi fungsinya. Apa diantaranya? Lah, kita ada ayat gini. Ini kadang-kadang maaf. Ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Karena sepintas terjemahannya al-fitnatu, fitnah itu asyaddu minal qatli, lebih kejam dari pembunuhan, kan itu.
fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Suah dengar itulah, suah peribahasanya. Tapi asbabun nuzul ayat itu ini lah, al fitnatu, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sebenarnya ayat ini membela orang yang membunuh, itu sebab nuzulnya. Tapi terjemahannya gitu kan, fitnah lebih kejam dari membunuh. Memfitnah ini masih hidup. Ketika kita memfitnah orang umpama dengan bentuk apapun, orangnya masih hidup. Tapi membunuh orang itu otomatis orangnya dah mati. Logikanya mana lebih kejam, membunuhkah atau sekedar memfitnah? Logikanya kan lebih kejam nang membunuh logikanya, makanya dipakai orang. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu peribahasa. Tapi sekali lagi asbabun nuzulnya, ayat ini sebenarnya membela orang yang membunuh. Apa kejadiannya? Kejadiannya ketika Nabi itu sebab Hudaybiyah, ketika Nabi dan sahabat itu hendak melaksanakan haji dengan perjanjian, siapa yang masuk ke Baitul Haram, Masjidil Haram itu aman. Tapi apa yang terjadi? Nah, inilah mana masajidallah. Siapa yang keluar dari Masjidil Haram dibunuhnya. Tiba orang Islam keluar dari Masjidil Haram dibunuhnya. Nah, ini pokoknya kayak apa caranya membuat sesuatu yang kada nyaman dalam beribadah. Ini mana masajidallah. Kayak apa caranya membuat orang yang beribadah kada nyaman, itulah gawean orang kafir. Ini hati-hati juga kita nih, entah kita rasakan atau kada. Maaf untuk tarangan aja, setiap bulan puasa pasti timbul apa yuk yang timbul? Ayo bagi kira timbul setiap puasa tuh. Coba talah puasa kada ranayan, tapi setiap orang tarawih timbulan doa mempuasa. Ini hati-hati lah. Ulangi, dulu orang kafir itu ketika melihat Nabi Muhammad sembahyang atau ketika melihat Nabi Muhammad baca Quran itu besaruan. Woi sini, kenapa tuh Muhammad lagi sembahyang atau tuh Muhammad lagi baca Quran, kita ganggu, kayak apa acaranya, kita ulah bising, pokoknya kita ganggu tadi pang deh, supaya kada konsentrasi, supaya kacau, kita ganggu kayak apa caranya. Itu siasat orang kafir. Nah, kita khawatirnya kayak itu tuh. Setiap datang Ramadan, setiap orang tarawih, nah laduman bedentuman, ribut di sana sini, orang asik baca Quran. Ini asik juga belatupan, asik juga besasah-sasahan, asik juga bekelahian. Tuh. Khawatirnya inilah siasat orang-orang yang menghalangi fungsi masjid. Hati-hati ya kita, bisi anak dipantau-pantau, jangan hendak mengganggu-ganggu orang yang sedang ibadah, jangan. Ujar Imam Nawawi, itulah salah satu kadab adabnya kita dengan Al-Quran. Ketika diperdengarkan ayat Al-Quran, kita asik maulah keributan. Itu kadab adab dengan Al-Quran, maka hati-hati. Nah begitulah orang-orang kafir tadi. Kayak apa caranya mereka menghalangi Nabi Muhammad dan beserta sahabat supaya masjid tadi kada berfungsi lagi, kada ada lagi yang di situ ayat-ayat Quran, kada ada lagi, karena aktivitas sosial dalam masjid kada ada lagi.
Apa caranya menghalangi? Ini hati-hati. Nah, sementara ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidaklah mereka itu pantas, maka tidaklah mereka itu pantas masuk ke dalam satu masjid kecuali illal khaifin, kecuali merasa takut, baik itu takut kepada manusia, lebih-lebih takut kepada Allah. Sederhananya, siapapun yang ketika memandang sebuah masjid, siapapun yang ketika melihat sebuah masjid, ini simbolnya, maka harus ditanam, harus diyakini masjid adalah tempat mulia, masjid adalah rumah Allah, masjid adalah sesuatu yang agung. Siapapun yang melihat masjid, siapapun yang memandang masjid, maka hendaknya ada rasa takut, baik itu takut terhadap orang yang berada di dalam masjid, lebih-lebih takut kepada Allah. Kenapa demikian? Harus ditanam, dikarenakan siapapun yang berada di dalam masjid dijamin inya akan menang. Tuh, inya pasti pemenang ya. Bagaimanapun kita menghalangi, bagaimanapun kita merintangi, bagaimanapun kita hendak menzalimi orang yang masuk ke dalam masjid, yang mana dalam masjid tadi fungsinya kan gitu, sembahyang, baca tasbih, tapi ada juga yang guring di masjid. Salahkah guring di masjid? Zaman Nabi masih hidup, zaman Nabi masih hidup, bebayan Nabi hendak masuk ke masjid, wah iblis buka. Ujar Nabi, ngapa buka? Takutan. Takut dengan siapa? Dengan orang sembahyang. Kada tuh takutan nang guring tuh. Aja iblis. Takutan nang guring. Ujar Nabi, dengan nang sembahyang tuh bang. Nang sembahyang tuh kada takutan kada. Tapi nang guring ini takutan. Kan terbalik tuh. Ngapa maka takutan nang guring ya Nabi? Amun nang sembahyang tuh nang itu nang istilah bahasa kitanya nang awam-awam aja tuh, sekali gewil aja dah rakai sembahyangnya. Tapi mesawat nang guring nih bangun, nah itu bahaya. Nah, ternyata Nabi kada menangati orang nang guring di masjid. Intinya kada menangati guring di masjid. Cuma jangan beristilah guring di masjid. Jaga fasilitas masjid, silahkan goreng, cuma jaga, jangan pulang bawa bantal, bawa ini beliuran di masjid, jangan. Artinya sekadar istirahat untuk ibadah, ada menghalangi. Ini andai kata ada yang goreng masjid lalu diusir, jangan. Nabi aja ada mau usir. Nah, itu. Nah, ini sekali lagi, jadi intinya kita pandang siapapun yang masuk ke dalam masjid dan berada dalam masjid, maka dijamin orang itu pasti pemenangnya. Kebila wah ini mungkin, oh kita senang kawa mengganggu orang sembahyang, senang kita kawa menghalangi orang sembahyang, senang kita kawa menghancurkan masjid dan fasilitas dan apapun kegiatan masjid. Wah ini. Tapi tunggu kena, dijamin mereka lah pemenangnya. Maka di situ tanamkan siapapun kita ketika melihat masjid, maka nyatakan bahwa masjid tempat mulia, siapapun yang masuk ke masjid itu pasti mulia, dan inilah pemenangnya. Walaupun mungkin di dunia ini kita lecehkan inya, kita hina inya, kita remehkan inya, tapi satu saat pasti inyalah pemenangnya.
satu-satu harus kita tanam. Siapapun yang masuk ke dalam masjid, tapi tentu masuk tadi dengan itu tadi, tahu ke apa yang di makanan di masjid itu, pahaminya. Makanya orang Beheri itu, orang Beheri masih tertanam dalam jiwanya, sekecil apapun benda yang ada di masjid tuh, sekecil apapun, ada wani merusak, apalagi mengambil. Loh, ada wani itu Beheri tahu menua ini kan itu. Dan dalam aturan fikih, apapun yang berada di dalam masjid, hati-hati, jangan terkeluar dari fungsi yang ada di masjid itu. Ini contoh aja nih, contoh. Ini ada speaker nih, ini contoh mic atau hambal kah, jelas-jelas orang ini wakaf gasan masjid, wakaf gasan masjid orang. Tiba kita tetangga masjid, ada bacaraan, anu dah minjam aja lah tuh pun masjid tuh. Kita ada bacaraan, tapi minjamnya pun masjid. Hati-hati itu. Ini jadi itu sudah mengeluarkan ampun masjid kepada ampun kita. Itu haram. Maka jaga, sekecil apapun bentuknya, ketika ini memang punya masjid, hati-hati. Makanya saking orang Bahari menjaganya, seburuk-buruknya kah itu. Walaupun sekarang ulama mutakhirin, selama inya umpama ada benda masjid itu buruk umpama nih, lalu ditukarinya dengan niat kena mengembalikan supaya hanyar pulang kawan bagus. Ulama mutakhirin itu membolehkan. Amun orang Bahari kada kayak apa, pajal lah situ. Itu orang Bahari saking takutannya tuh dengan ampun masjid tuh kayak apa, hak marah buruk-buruk lah situ. Yang penting bakalan terpakai kada. Itu prinsip orang Bahari. Walaupun sekarang ini itu tadi ulama mutakhirin membolehkan nih, umpama nih kita hendak merehab masjid, lalu ada umpama bahannya tuh yang kan sudah lawas tuh, ada ya buruk, lalu jauh sekong aku aja nukarina nukari karena jangan tuhannya kada boleh ini pun masjid sekong oja sekong marahnya kita bulikakan juga nya ke situ juga karena bukanya ke situ juga menukari, tapi karena dengan niat membulikakan supaya hanyar pulang. Itu ulama mutakhirin itu membenarkan atau membolehkan. Nah, jadi terserah aja, hendak berpajal-pajal, hendak dihanyari-hanyari, ya itu masing-masing aja. Kadang-kadang gini, al-umuru ala maqasidiha. Jadi segala perkara itu kadang-kadang tergantung kepada tujuannya. Nih, ini adalah sekali lagi fungsi daripada masjid. Jangan sampai kita menghalangi daripada fungsi masjid tadi, atau orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena mereka itu sekali lagi tamu-tamunya Allah. Jadi kita siapapun kita memandang ketika mana masjid harus ditanamkan. Siapa yang masuk masjid, mereka lah pemenangnya. Mereka pasti menang. Karena mereka adalah tamu-tamunya Allah. Dan di dalam masjid itu mereka sholat, berzikir kepada Allah, bertasbih dan lain-lainnya. Nah, adapun orang yang sedemikian, tidaklah mereka itu pantas masuk ke dalam masjid kecuali mereka dalam keadaan takut. Sekali lagi, baik itu takutnya kepada manusia karena mereka masuk ke dalam masjid tadi adalah pemenang, takut kalau karena mereka akan membalas. Membalasnya Pak, karena di akhirat. Lebih-lebih lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hati-hati, di antara 15 kriteria yang disebutkan oleh ulama adab dalam masjid, itu adab dalam masjid. Bahkan itu jangan membawa kekanakan, kalau kekanakan itu bakalan mahaur nang beribadah. Itu menjauhkan kekanak kalau kekanak itu bakalan mahaur orang nang beribadah, merah kada usah dibawa ke masjid. Itu diantara adab kita dengan masjid. Walaupun ada pendapat emang kada siapa lagi bujur, emang kada siapa lagi bujur tapi kita sebagai kuitan mun kekanak, iya kakak itu pang kekanak tadi dengan kekanak. Maknanya apa? Amun harus membawa kanak, jaga anak tuh dijaga, jagai tuh, dijagai. Sembahyang Jumat umpama bawa ke kanak itu majarinya, cuma karena jangan dia anak di tengah, itu aja. Kenapa? Kanakan itu kan belum bersunat, belum bersunat artinya membawa najis, cuma karena di dalam ialah tidak masalah. Dikhawatirkan karena secara pikirnya kalau kita ratan sembahyang sementaranya ada najis, kita umpama tegatoknya itu khawatirnya itu artinya akan membatalkan wudhu, akan membatalkan sembahyang kita, membatalkan sembahyang kita. Kenapa? Karena ada najis. Makanya mau hendak aja pinggir-pinggir aja kanak tuh, jangan dia anak khawatirnya mah memutuskan sab sembahyang. Itu diantara beberapa etika atau adab yang perlu kita jaga dalam fungsi ataupun memfungsikan masjid itu. Dan juga adab kita, takzim kita terhadap orang yang memakmurkan masjid, termasuk orang yang berada di dalam masjid itu sendiri. Mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sementara kita takzim kepada masjid dan penghuni masjid. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhan arifin, Allahumma iftah lana futuhan arifin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.